Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Sosiologi akan membuat video tentang bagaimana overthinking pada remaja memberikan efek pada kinerja dan motivasi mereka dalam pembelajaran. Dengan saya, Putusani Purwati, absen 37. Saya Jessica Sayani, nomor absen 26. Saya Komang Naglar pada nomor absen 18. Saya Nikana Juliani, nomor absen 23. Ya, untuk dari antara absen 13. Saya Komang Naglar nomor 4, absen 10. Saya Igusti Gurada Tanaya, absen 9. Oke. Keren suara dok. Mati. Waduh, remat. Yang Halo, sebelumnya Sani di sini. Karena perbedaan waktu pengambilan beberapa klip, audio dan video kami mungkin tidak mumpuni penjelasan lebih tentang adanya video ini. Jadi, ini adalah tugas penelitian sosiologi berdasarkan pengambilan data kualitatif. Penelitian sosiologi sendiri adalah suatu proses sistematis untuk mengkaji, menganalisis, dan memahami gejala-gejala sosial dalam masyarakat menggunakan metode ilmiah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan fakta, membangun teori, serta memecahkan berbagai persoalan sosial melalui pendekatan empiris dan rasional. Di sini, kami telah mewawancarai 4 siswa dan 1 guru yang akan ditanyai perihal masalah maraknya overthinking pada remaja belakangan ini. Dan ada pula yang jadi rumusan masalah dan pertanyaan yang akan kami sampaikan, yakni apa penyebab utama kebiasaan overthinking di kalangan pelajar, bagaimana overthinking mempengaruhi kemampuan fokus dan motivasi belajar, strategi apa yang dapat membantu siswa mengendalikan overthinking. Lalu, apakah Anda pernah mengalami overthinking? Menurut Anda, apa faktor dari overthinking pada remaja kebanyakan? Nomor 3, apakah overthinking pernah memberikan efek pada motivasi dan fokus belajar Anda? Lalu yang keempat, bagaimana cara Anda mengatasi overthinking? Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, kita minta waktunya sebentar ya, Kak. Oke. Jadi kami itu dari kelompok sosiologi kelompok 1 itu mau mencari tahu nih tentang overthinking yang sekarang marak banget terjadi di antara para remaja. Iya. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama, apakah Kakak pernah mengalami overthinking, Kak? Untuk pertanyaan terkait overthinking ya, kayaknya siapa sih yang nggak pernah ngerasain overthinking ya? Jujur, saya pribadi memang pernah ngerasain overthinking, kayak mungkin pas lagi ada suatu masalah atau problem, jadi kepikiran berlebihan gitu. Jadi untuk pertanyaan kedua, menurut Kakak, apa sih faktor atau penyebab dari overthinking tersebut? Oke, menurut pendapat saya pribadi terkait adanya faktor overthinking itu kan banyak banget ya. Biasanya apalagi kalau kita anak remaja tuh mungkin pas lagi stres atau banyak tugas, itu yang paling sering biasanya. Terus yang kedua, mungkin kalau misalnya mereka lagi ada masalah dalam hubungan keluarga ataupun pertemanan, itu bisa jadi loh di overthinkingin, karena biasanya penyebab itu karena mereka belum bisa selesai sama masalah pribadi. Jadi terlalu difikirkan hingga ya itu overthinking. Oke. Nah, untuk Kakak sendiri nih, apakah overthinkingnya Kakak itu mempengaruhi motivasi dan fokus belajar Kakak? Untuk pengaruh ke motivasi belajar ya, sebenarnya sempat mempengaruhi, karena kalau overthinking itu kan kita terus berpikir secara terus menerus kan, apalagi kita belajar kadang kayak keluar dari batasan gitu loh, jadi kayak kurang fokus dalam belajar. Terus yang kedua juga pernah ngerasain misalnya kita lagi harus ngerjain tugas karena ada kepikiran tugas yang sebelumnya belum selesai, jadi bisa kepikiran lagi. Jadi banyak semangat faktornya juga sih. Pertanyaan terakhir nih. Oke. Kakak itu gimana cara mengatasi overthinking? Untuk mengatasi overthinking itu ada banyak banget caranya ya tentunya. Kalau saya pribadi itu dengan cara healing, terus kayak kita bisa cari kegiatan atau menonton video motivation, karena kalau misalnya kita berlarut-larut sama overthinking, kita nggak akan maju. Karena ini balik lagi tergantung pola pikir dan mindset ya, karena tiap orang beda-beda. Karena kalau kita terus berpikir itu lagi, kita nggak akan berkembang kan. Jadi untuk mengatasinya kita bisa dengan banyak hal ya, contohnya tadi seperti dengan healing. Mungkin ada yang dengan cara mereka harus kayak cari tempat tenang kayak gitu. Terus yang terakhir dengan cara baca buku, itu worth it banget sih menurut saya pribadi. Oke, terima kasih waktunya Kak ya. Siap, terima kasih. izin ya Kak, kami dari kelompok 1 ingin mewawancarai Kakak. Jadi soal pertama itu, apakah kakak pernah mengalami overthinking? Tentunya sih pernah ya.
Lalu, menurut kakak apa faktor atau penyebab dari overthinking pada remaja kebanyakan? Kebanyakan sih kayak dari faktor keluarga dan juga mungkin dari sekolah ya, karena tugas dan nilai yang harus kita raih. Lalu, apakah overthinking pernah memberikan efek pada motivasi dan fokus belajar kakak? Tentunya sih terkadang pernah ya, kayak saya merasa itu agak sedikit takut kalau saya nggak bisa mencapai nilai tersebut. Jika saya tidak dapat mencapai nilai tersebut kan akhirnya mungkin orang tua atau nggak relasi saya juga mungkin kayak agak takut atau nggak kecewa sama saya. Jadi itu bisa membuat penyebab overthinking saya. Terus yang terakhir, bagaimana cara kakak mengatasi overthinking tersebut? Kok saya sih biasanya kayak mungkin cari teman buat cerita gimana untuk minta saran agar mungkin bisa menjadi lebih lancar lah apa masalah yang saya hadapi. Terima kasih kak. Izin ya kak, di sini kita mau membuat video wawancara mengenai topik fenomena overthinking di kalangan pelajar. Di sini kita ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apakah kakak pernah mengalami overthinking nih? Oke, untuk saya sendiri, khususnya saya sekarang masih di usia remaja, yaitu 15 tahun, yang dimana saya rasa saya sering sekali untuk overthinking mengenai sesuatu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kakak apa aja sih faktor atau penyebab dari overthinking pada remaja kebanyakan? Nah, kalau menurut saya sendiri, khususnya di remaja itu pasti dia itu lebih ke sekolah-sekolah gitu ya, bagaimana dia akan berkembang di sekolah itu, ataupun tentang nilai-nilai dia di kedepannya. Dan juga biasanya remaja pada saat ini juga dia sudah memikirkan tentang bagaimana rancangan masa depannya dia. Jadi sering sekali remaja itu overthinking tentang hal tersebut. Untuk pertanyaan ketiga nih, apakah overthinking pernah memberikan efek pada motivasi dan fokus belajar kakak sendiri? Tentu saya itu pernah dan juga cukup sering, karena sebagai contoh misalnya saya sendiri tidak bisa untuk melakukan suatu pelajaran tersebut, tapi saya memang saya overthinking tentang hal itu, tapi itu saya jadikan motivasi dan juga kayak ayo kamu harus bisa, kamu harus kalahkan apa yang kamu pikirkan tentang hal-hal negatif itu, kamu harus bisa merubah itu menjadi hal positif dan juga motivasi. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana nih cara kakak mengatasi overthinking? Oke, untuk cara mengatasi tersebut saya jujurnya masih diambang keraguan juga, karena masih cukup susah untuk melawan overthinking itu. Tapi cara saya itu saya berusaha untuk memikirkan hal positif, kayak apapun yang saya pikirkan tentang hal tersebut kayak negatifnya itu saya buang jauh-jauh, walaupun masih ada kepikiran sedikit. Jadi kayak jadiin aja itu motivasi, dan juga selain itu kita bisa kok untuk cerita ke teman dekat ataupun sekedar sharing kayak suatu permasalahan kita itu, misalnya kita mau nanya solusi dari permasalahan kita bisa untuk bertanya kepada teman dekat kita. Dan juga kalau memang teman dekat kita itu memberikan respon yang baik, pasti akan terbantu untuk mengatasi overthinking. Oke, makasih ya kak untuk waktunya. Baik kak, jadi di sini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan seputaran overthinking. Jadi pertanyaan yang pertama ini, apakah kakak pernah mengalami overthinking? Sebagai remaja, overthinking itu tentu saja udah biasa ya, apalagi kalau misalnya udah deket ulangan, mau ada tugas juga kebanyakan, jadi overthinking itu udah biasa, jadi semua orang pasti udah pernah overthinking. Yang kedua, menurut kakak apa faktor penyebab dari overthinking pada remaja kebanyakan? Menurut kakak, jadi menurut saya ya, karena kita tuh remaja, kita tuh harus fokus entah ke bakat kita, entah ke pendidikan ataupun ke kehidupan kita di luar sekolah juga. Jadi banyak juga sih, kita harus fokus ke masa depan juga kan. Selanjutnya kak, apakah overthinking pernah memberikan efek pada motivasi dan fokus belajar kakak? Kalau overthinking itu biasanya bikin susah tidur, tapi keesokan paginya tuh pasti bakalan serius belajar soalnya kepikiran, duh nanti gimana gitu. Jadi pasti ada efek bagusnya juga sih menurut aku. Kemudian yang terakhir, jadi bagaimana cara kakak mengatasinya? Kadang kalau misalnya overthinkingnya itu susahnya sampai banget, kakak kan milihnya potong rambut. Kalau misalnya masih gampang gitu, pasti kakak milihnya kayak melakukan sesuatu di waktu luang kayak hobi kakak gitu loh. Kan jadinya, aduh biarin deh bikin yang lain dulu, masih bisa kok. Baik kak, terima kasih ya. Ya, sama-sama.
sini kita sudah bersama Bapak siapa? Ardika. Oke. Jadi pertanyaan pertama, apakah Bapak pernah mengalami overthinking? Ya pernah lah, dalam setiap manusia itu pasti pernah mengalami overthinking gitu. Artinya berpikiran negatif ya, dalam artiannya ya seperti itulah. Kalau saya biasanya overthinkingnya berpikiran negatif itu ketika ingin menuangkan suatu gending ya, dalam istilah Balinya gending, atau mengajarkan materi ke dalam seko-seko yang ada di daerah saya gitu. Kenapa gitu? Nah misalnya saya ingin membuat gending seperti ini. Nah yang menjadi pikiran saya, apakah anak-anak yang di seko itu apakah bisa menangkap gending tersebut atau tidak? Gitu. Oke, jadi selanjutnya menurut Bapak apa faktor atau penyebab dari overthinking pada remaja kebanyakan? Tentunya faktor yang utama itu adalah kecemasan, ya kan? Kecemasan berasal dari ketakutan mereka untuk mencoba. Sepengalaman saya sih itu, artinya belum berani mencoba untuk lebih ke apa ya? Dalam istilahnya, kalau mereka sudah mencoba, tentunya overthinking itu kan bakalan dikit sedikit bakalan turun gitu, bakalan hilang. Kalau menurut saya gitu. Jadi penyebab utamanya itu adalah itu, belum beraninya mencoba itu. Oke. Apakah overthinking pernah memberikan efek pada motivasi dan fokus kinerja Bapak? Tentunya kalau kita sudah berpikiran negatif tentunya akan berpengaruh pada kinerja kita gitu. Dalam artian konsentrasi kita di dalam ingin menuangkan gending tadi, atau dalam pekerjaan saya sebagai guru itu bakalan terpecah menjadi beberapa bagian itu sih. Lalu bagaimana cara Bapak mengatasi overthinking tersebut? Cara mengatasinya, oke, jadi cara mengatasinya saya sih biasanya ya gas saja gitu. Berarti adanya ambil resikonya gitu, masalah hasilnya ya nantilah kita pikirkan gitu. Artinya kita coba dulu untuk hal-hal baru yang mungkin belum kita alami gitu. Intinya kita berani mencoba sih, itu sih yang saya lakukan dalam mengatasi gitu. Oh ya, lagi satu mungkin saya agak hening sejenak ya dalam malam hari atau pagi hari itu, kita biasanya ya sambil menikmati alam, hening sejenak, ngopi santai, tarik napas dan lain sebagainya gitu. Oke, rata-rata emang kayak gitu ya cara mengatasi overthinkingnya. Oke, terima kasih Bapak karena sudah mau diwawancara. Terima kasih, bye-bye. Sekian dari kami tutup dengan para Santi. Santi om. Oke Kak, tadi kami dari kelompok sosiologi. Lagi danger. Ini kelompok sosiologi. Ayo naik cepet mau pulang. Misalnya Mau pulang. Ini ya. Anjay pamer ya pamer. Balik muka aku. Nih muka ke. Jangan lagi tuh. Persiapan orang. Tadi aku denger yang mending. Sama aku Penggo. Enggak pernah. Kalau menurut saya sih gara-gara Penggo. Enggak pernah. Bagaimana? Iya, Enggak tahu. Udah gitu aja.